Selamat siang, inilah Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Asibuan. Pemirsa, sidang perdana pra-peradilan Roy Suryo sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo selaku pemohon dalam sidang ini terlihat memasuki ruangan sidang dengan didampingi tim kuasa hukum. Kita terhubung dengan Tia Iskandar langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tia, selamat siang. Seperti apa kondisi terkini di sana dan apa saja pokok permohonan yang diajukan? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Saat ini tengah berlangsung sidang perdana pra-peradilan dari tersangka tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yakni Roy Suryo yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi terlihat Roy Suryo didampingi dengan kuasa hukum ini sudah masuk ke dalam ruang sidang sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan juga terlihat di belakang kami saat ini area ruang sidang sudah dipenuhi dan juga dipadati dengan sejumlah simpatisan yang menunggu bagaimana jalannya sidang perdana pra-peradilan pada hari ini. Dan tadi juga dikatakan bahwa agenda persidangan pertama dari pra-peradilan yang diajukan ini akan beragendakan pembacaan permohonan yang akan disampaikan oleh pihak pemohon, dalam hal ini Roy Suryo diwakili dengan tim kuasa hukum yang juga tadi mengatakan bahwa terdapat termohon yang juga dicantumkan dalam permohonan pra-peradilan kali ini. Antara lain adalah pemerintah Republik Indonesia, yakni Kapolda Metro Jaya, kemudian ada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, serta ada tim penyidik dari Subdit Keamanan Negara. Dan selain itu juga ada termohon lain yang dikatakan ini sebagai turut termohon, dan antara lain adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, kemudian juga ada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta sejumlah pihak lain yang tadi disampaikan oleh Roy Suryo dan juga kuasa hukum. Ini merupakan syarat formil diselenggarakannya permohonan pra-peradilan yang tidak memiliki kewajiban untuk hadir dalam sidang perdana kali ini. Dan ia juga tadi menyebut terdapat 4 hal yang dimohonkan pada sidang perdana kali ini. Yang pertama ini adalah terkait dengan penggeledahan, kemudian juga penangkapan serta penahanan yang dilakukan terhadap Roy Suryo pada tanggal 19 Juni 2026 oleh penyidik dari Polda Metro Jaya. Yang mana tim kuasa hukum ini menganggap bahwa upaya paksa penggeledahan, kemudian juga penangkapan serta penahanan yang dilakukan ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dan juga dinilai ini telah melanggar dari batas-batas hak asasi manusia dan juga privasi dari Roy Suryo. Di mana menurutnya kliennya yakni Roy Suryo dikatakan tidak pernah melakukan tindakan mangkir selain tanpa alasan yang sah secara hukum. Dan selain itu juga dikatakan bahwa Roy Suryo ini senantiasa menjalani kewajiban wajib lapor dan juga tidak memiliki indikasi untuk kabur ataupun untuk menghilangkan barang bukti. Sehingga dengan demikian dikatakan sejumlah hal tadi yang akan menjadi materi dari persidangan pra-peradilan kali ini. Dan selain itu juga ada satu materi lain yang tadi ditambahkan oleh kuasa hukum, yakni pihaknya ingin ada kepastian hukum terkait pencekalan nama dari Roy Suryo yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya melalui imigrasi, yang mana seluruhnya ini dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan juga tidak dipertanggungjawabkan. Meskipun dari penyidik Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya pada tanggal 22 Juni yang lalu telah menyampaikan kepada publik dan juga kami awak media bahwa seluruh rangkaian yang dilakukan terhadap Roy Suryo dan juga Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa yang juga sama-sama menjadi tersangka dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya sidang ini juga menjadi sorotan Anggi dan juga pemirsa, dikarenakan sebelumnya Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma yang juga menjadi tersangka bersama dengan Roy Suryo yang juga sama-sama mengajukan permohonan pra-peradilan saat ini telah mencabut permohonannya sehingga tidak mengikuti lanjutan dari rangkaian pra-peradilan usai Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menangguhkan penahanan keduanya. Sementara dari Roy Suryo ini tetap melanjutkan gugatan pra-peradilannya yang didaftarkan pada 22 Juni 2026 yang dikatakan oleh Roy Suryo dan juga kuasa hukum langkah ini menjadi proses penting yang harus diketahui oleh publik dan juga penegakan hukum agar nantinya seluruh rangkaian proses hukum ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan sebagai informasi, pada 22 Juni yang lalu dari penyidik Polda Metro Jaya ini telah melimpahkan perkara ini kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani proses pelimpahan tahap 2. Dan setelahnya dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini kemudian mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tim kuasa hukum dan juga keluarga dari Dr. Tifa dan Roy Suryo, sehingga keduanya ini dinyatakan tidak ditahan selama proses persidangan dengan menjadikan keluarga sebagai pihak penjamin apabila keduanya ini tidak hadir dalam proses persidangan yang akan berjalan. Sementara saat ini untuk
pokok utama persidangan dari Roy Suryo yang akan dilaksanakan di PN Jakarta Timur dikatakan masih akan menunggu hasil sidang pra-peradilan kali ini. Sementara untuk tersangka lain yakni Dr. Tifa akan dijadwalkan pada tanggal 2 Juli 2026. Dan tentunya kami masih akan menunggu apa saja kira-kira yang akan disampaikan dari kuasa hukum dan juga bagaimana jalannya sidang perdana pra-peradilan kali ini. Kami akan terus melaporkan. Sementara demikian, Anggi kembali ke studio. Tia Iskandar melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih. Dan demikian pemirsa Herlandius untuk kali ini. Informasi berkenaan dengan Roy Suryo akan kami hadirkan di program selanjutnya di Metro Siang. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.